Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai masalah polusi udara dan cara mengatasinya. Sebelum kami memulai video ini, kami akan menampilkan terlebih dahulu cuplikan berita mengenai polusi udara. Pemirsa, mungkin Anda menyadari dalam beberapa hari terakhir kondisi polusi udara di ibu kota Jakarta memburuk. Bahkan hingga Rabu pagi Jakarta masuk sebagai kota dengan kondisi polusi udara paling buruk di dunia. Kualitas udara di Jakarta yang ternyata pada Selasa kemarin masih berada di kategori tidak sehat. Salah satu penyebab buruknya kualitas udara di ibu kota berasal dari kendaraan berat yang melintas di jalan tol. Pemirsa, polusi udara merupakan salah satu penyebab gangguan kesehatan di kota besar. Nah, dampak polusi udara terhadap pernafasan ini tidak boleh dianggap remeh. Polusi udara atau juga dikenal dengan pencemaran udara adalah sebuah kondisi terdapatnya ada satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di udara yang jumlahnya berada pada titik yang membahayakan. Belakangan ini, polusi udara di Jakarta tengah menjadi sorotan di penjuru Indonesia. Menurut sebuah situs pengukur polusi udara yaitu Air Quality Index, Jakarta sempat menempati posisi teratas sebagai kota yang paling berpolusi di dunia. Seiring berkembangnya peradaban manusia, polusi udara yang dihasilkan pun semakin bertambah dan menimbulkan efek yang merugikan manusia terutama masalah kesehatan. Polusi udara memiliki penyebab yang sangat beragam, tergantung lokasi pencemaran udara tersebut terjadi. Polusi udara di DKI Jakarta 80% berasal dari emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor akan menghasilkan gas pembuangan yang kemudian terkumpul di udara. Pencemaran udara yang satu ini jika terjadi dalam skala besar akan menyebabkan gangguan lingkungan dan membawa dampak yang cukup mengkhawatirkan. Di antaranya muncul zat-zat kimia berbahaya seperti timbal, oksida fotokimia, oksigen nitrogen, hidrokarbon, karbon monoksida, dan masih banyak lagi. Selain itu, debu yang terbang di udara juga dapat menjadi salah satu bagian penyebab polusi udara. Misalnya, debu dari hasil pembakaran sampah rumah tangga yang merupakan penyebab dari sulfur dioksida. Selain akibat emisi kendaraan, terdapat pula penyebab pencemaran udara yang lain, yaitu kebakaran hutan, aktivitas gunung berapi, tempat pembuangan akhir, dan pembangkit listrik. Saat ini, polusi udara menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data WHO, sekitar 98% kota dengan jumlah penduduk di atas 100.000 jiwa di negara berpenghasilan rendah hingga menengah ternyata tidak memenuhi standar kualitas udara yang baik. Tentu, masalah ini menjadi masalah bersama yang perlu untuk diatasi dengan baik agar kualitas udara menjadi sehat dan aman. Dampak dari pencemaran udara ialah masalah kesehatan. Efek polusi udara mengkhawatirkan sebab mempengaruhi pernafasan, jantung, bahkan menyebabkan kanker pada tubuh manusia. Anak-anak di daerah yang terpapar polutan udara dapat menderita pneumonia dan asma. Pemanasan global. Dampak langsung polusi udara adalah perubahan langsung yang dialami seluruh dunia karena pemanasan global. Meningkatnya suhu di seluruh dunia meningkatkan permukaan laut dan menyebabkan pencairan es di daerah yang lebih dingin dan gunung es. Akibatnya, terjadi perpindahan bahkan hilangnya habitat bagi sebagian spesies hewan. Spesies tanaman di daratan maupun perairan juga ikut terkena dampak, khususnya terhadap perubahan suhu. Hujan asam. Hujan asam adalah istilah luas yang mencakup segala bentuk pengendapan dengan komponen asam, seperti asam sulfat atau asam nitrat yang jatuh ke tanah dalam bentuk basah atau kering. Termasuk diantaranya hujan, salju, kabut, hujan es atau bahkan debu yang bersifat asam. Eutrofikasi merupakan proses yang terjadi di dalam ekosistem air tawar seperti sungai, danau, dan laut. Terdapat banyak nutrisi dalam ekosistem air. Eutrofikasi terjadi saat nutrisi ditambahkan di dalam air yang menyebabkan siklus ganggang mutan atau yang disebut dengan algal bloom cycle. Ganggang mutan ini menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air, menyebabkan timbulnya bakteri. Bakteri tersebut mengonsumsi nutrisi di dalam air, sehingga oksigen bawah air sedikit
bahkan habis, yang disebut dengan anoksik. Jika terjadi anoksik, dapat menyebabkan kehidupan bawah air mati. Efek negatif pada satwa liar. Sama seperti manusia, hewan juga terkena dampak buruk akibat polusi udara. Bahan kimia beracun di udara memaksa spesies satwa liar pindah ke tempat baru. Polutan beracun mengendap di atas permukaan air dan juga dapat memengaruhi hewan laut. Penipisan lapisan ozon ada di stratosfer bumi dan berfungsi melindungi manusia dari sinar ultraviolet atau UV yang berbahaya. Lapisan ozon yang menipis berakibat tembusnya sinar UV ke bumi dan menyebabkan masalah kulit dan mata. Selanjutnya, kita akan mengetahui cara menjaga udara agar tetap bersih. Yang pertama, menanam pohon dan tanaman hias. Yang kedua, mengurangi asap kendaraan dengan meminimalisir kendaraan bermotor. Kemudian, yang ketiga, mengurangi penggunaan gas-gas kimia. Dan yang keempat, mengurangi penggunaan gas freon. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.